Goblok tapi nggak tahu kalau dirinya goblok. Tolol tapi nggak tahu. Nah, ini harusnya Bahar Smith ditangkap sebagai provokator di situ. Iya, saya bagaimana? saya sependapat seharusnya Bahar Smith ini ditangkap. Tetapi siapa yang berani menangkap? Ya. Karena hukum itu di atas kaki mereka. Makanya ngatain masyarakat dan rakyat tolol. Kenapa? Karena dia tolol. Tolol dan nggak sadar dirinya tolol. Sahroni, kasihan. Anggota-anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan, saudara-saudara. Makanya kalian begitu sih. Kalau mau milih anggota dewan, mau milih pejabat, ya, itu pilih yang benar. Jangan cuma lihat artis kaya pengen pilih. Jangan lihat amanah nggak dia, lihat sepak terjangnya sebelumnya. Jangan sampai dia khianat, jangan sampai dia korupsi, jangan sampai menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan kalian jual suara-suara kalian demi hancurnya bangsa ke depan karena dipegang oleh pejabat-pejabat yang biadab. Miris sekali kelakuan kaum barbar Muhyiddin, Ba'alwi, pengawal pengikutnya Bahar Smith. Padahal sahabat Banser itu hadir di pengajiannya Bahar itu dengan niat baik, ingin mengikuti pengajian, mendengarkan Bahar Smith, bukan untuk membubarkan pengajiannya Bahar Smith di Tangerang. Ngapain membubarkan pengajiannya Bahar karena dia sendirian? Demi Allah, ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Penganiayaan yang dilakukan oleh pengawalnya Bahar Smith, pengikutnya Bahar atau Muhyiddinnya Bahar, ya saya bersyukur oleh PWLS sudah dilaporkan. Tetapi kalau melihat pengalaman mulai dari Banyuwangi, Rejek juga dilaporkan, kemudian sampai Banyumas sampai ke Tangerang dilaporkan. Tapi ya orang-orang ini kok masih saja ya, aman saja. Ya karena ini politiknya sudah masuk. Politiknya sudah bisa mempengaruhi para pengikutnya. Maksudnya bagaimana itu politiknya masuk? Nah, mereka sebelum melakukan ini kan sudah bagaimana menanamkan kepada orang-orang pribumi Nusantara yang punya jabatan, ya ataupun tidak. Hanya gara-gara anggota-anggota dewan yang joget-joget di saat rakyat melarat, terjadi kerusuhan di mana-mana sehingga banyak korban. Betul? 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 Ini nih gara-gara mereka nih. Akhirnya terjadi kerusuhan di mana-mana. Korban, semuanya korban, saudara-saudara. Afan Kurniawan 4 orang di Makassar, 1 orang di Solo, polisinya ada 40-50, dari TNI-nya ada korban. Yang korban siapa? Masyarakat dengan masyarakat. Kau pikir TNI polisi itu mereka milih? Mereka nggak milih. Mereka nggak pilih. Mereka nggak milih RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden. Mereka nggak pilih anggota dewan. Mereka cuma mengamankan. Akhirnya apa? Ketika terjadi kerusuhan seperti itu, kemarahan rakyat timbul. Yang jatuh darah hanya sesama darah anak bangsa, saudara-saudara. Betul? Sesama darah anak bangsa yang jatuh. Oleh karenanya kita harap, dan saya menyerukan kepada seluruh masyarakat Tangerang, ke depan sama-sama kita jaga persatuan. Betul? Kita jaga kondusivitas negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kita jaga sama-sama kita jaga keamanan, kenyamanan. Karena kalau terjadi apa-apa, ada para provokator-provokator yang ingin membuat Indonesia kacau, membuat Indonesia rusuh. Yang rugi adalah kita sendiri, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oleh karenanya ini juga menjadi nasihat. Betul? Menjadi nasihat bagi siapa? Bagi para pejabat. Dia menanamkan Habib itu keturunan Nabi, maka harus dijaga, jangan sampai tersakiti. Ini kan sudah lama mereka utarakan berulang-ulang bahwa mereka itu keturunan Nabi. Sedangkan PWLS mendongkrak baru beberapa tahun, 3 tahun. Lama mana? Nah, untuk merubah mindset inilah juga butuh waktu. Bagaimana merubah mindset mereka? Ya melalui edukasi. Kalau kita laporkan, akhirnya juga mentok akan kembali ke kita. Akan tetapi mohon maaf, kalau kita keras kepada SPKT,
Ya, kita keras kepada penyidik, kita keras kepada aparat kita, bukan keparat ya. Kita keras kepada aparat kita. Dan kita kawal sampai ke pengadilan baru. Karena apa? Karena kita hanya melaporkan dan tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya ini kita kawal laporan ini sampai di mana? Nah, mungkin di sini pertanyaan sampai di mana laporan kita ini mentok. Bagi para aparat, bagi para anggota dewan, kejadian kemarin menjadi nasihat. Hei, semua orang itu butuh sama nasihat. Semua orang butuh nasihat. Nasihat itu adalah pengingat bagi orang-orang yang lupa dan lalai. Dan nasihat adalah timbangan bagi orang-orang yang berakal. Berarti orang kalau nggak mau nasihat itu bukan orang berakal itu. Sayyidina Umar bin Khattab aja terima nasihat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terima nasihat. Bayangin Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah depan manusia. Tiba-tiba ada perempuan bilang, "Ya Umar, anta khata'. Umar, kamu salah. Yang benar begini." Ketika dia nasihati, apa jawab Sayyidina Umar? Akhta'tu asobat al-mar'ah. Aku salah dan perempuan itu benar. Ini namanya insaf. Jadi nasihat bagi para pejabat bahwasanya apa? Kemarin itu adalah puncak kemarahan. Kemarin itu adalah puncak, itu adalah rasa masyarakat yang dimana masyarakat sudah muak dengan ketidakadilan, dengan ketidaksejahteraan, dengan banyak para pejabat-pejabat yang mereka mempertontonkan kesenangan dunia mereka di atas penderitaan rakyat, di atas susahnya rakyat. Banyak rakyat yang miskin, betul. Banyak pengangguran, betul. Banyak yang di PHK, betul. Angka kemiskinan tambah naik, betul. Ekonomi serba sulit, betul. Rakyat lagi susah-susahnya, rakyat lagi menderita-menderitanya, malah dicekek dengan pajak dinaikkan, dan apa? Dan tunjangan anggota dewan juga dinaikkan. Keringat rakyat, darah rakyat dipakai untuk membuat anggota dewan senang-senang di atas penderitaan rakyat, saudara-saudara. Kurang ajar, biadab. Saya tanya, jawab yang keras. Seragam mereka dari siapa? Kurang keras, dari siapa? Dari siapa? Ding, Adong, jangan ajarin singa ngaum. Nah, ini harusnya Bahar Smith ditangkap sebagai provokator di situ. Iya, saya bagaimana? Saya sependapat seharusnya Bahar Smith ini ditangkap. Tetapi siapa yang berani menangkap? Karena hukum itu di atas kaki mereka. Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari uang rakyat, dari hasil rakyat yang panas-panasan, dari hasil seorang suami, tukang becak, tukang bajai, nelayan, petani yang datang ke rumah, kadang tidak membawa apa-apa, mereka menahan tangisan sebagai seorang suami. Ini yang dimakan oleh mereka, para koruptor biadab, para pengkhianat bangsa. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Betul? Kebenaran milik Allah. Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Afdolul jihad, jihad yang paling utama, jihad yang paling utama bukan berperang, bukan pakai pedang. Jihad yang paling utama kalimatu haqqin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat yang benar di hadapan para pejabat-pejabat yang zalim. Jadi kalian jangan bangga sama pangkat, jangan bangga sama jabatan kalian, pangkat kalian, seragam kalian, jangan. Kalian digaji oleh rakyat, kalian harus melayani rakyat, bukan bikin kami rakyat seperti binatang, saudara-saudara. Jangan, betul. Jangan sesuka hati kalian, jangan mentang-mentang, jangan. Saudara-saudara,
Indonesia bukan milik kelompok agama manapun, bukan milik suku manapun, bukan milik pejabat-pejabat manapun, bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Nasdem, bukan milik Golkar, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Kapolri, bukan milik pejabat Panglima TNI, bukan milik presiden, bukan milik para menteri, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan pejabat-pejabat yang jadi pejabat-pejabat yang baik, insyaallah. Dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa membimbing rakyat, mensejahterakan rakyat, makmur rakyatnya. Sejahtera rakyatnya, bukan makmur partai politiknya, bukan sejahtera perutnya, betul. Tapi rakyat yang harus sejahtera, rakyat yang harus makmur. Dan kami saudara-saudara, khususnya saya Bahar Bilal bin Smith, bersumpah saya akan selalu berada di pihak rakyat. Jangankan hanya di penjara, diancam atau mau dibunuh, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, saya tadi ngarep keluar tol itu udah dihadang sama PWI. Itu yang saya harap, makanya saya datang. Kok nggak muncul batang hidungnya? Hah? Mana? Mana? Jangan cuma ngomong doang gede, bacot doang gede. Berani nantang, berani tolak, giliran datang nggak berani. Saya kan udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani bubarkan ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang bubarin, demi Allah ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Jangan-jangan, betul, kalian PBI ormas pemecah belah bangsa, kalian mengadu domba umat Islam. Habaib kiai kalian adu, kiai sama kiai kalian adu, umat sama umat kalian adu. Ada apa ini? Nama Wali Songo, tapi kalian istihza bila aulia istihza. Kalian telah menghinakan Wali Songo. Dengan apa? Dengan kelakuan kalian yang suka menyebar fitnah, yang suka ghibah. Ada apa ini? Ya, kalian mau hina, mau caci maki selama ini kan saya biarkan. Jangan coba-coba kau colek. Kalau kau colek singa, itu singa makan kau sama tulang-tulangnya. Kalau kalian cuma ngomong-ngomong doang, pakai surat, pakai apa, auman singa terlalu mahal untuk balas gonggongan anjing, saudara-saudara. Makanya baru kemarin sore udah belagak, jangan-jangan belagu kalian. Sarah Olang kalau kalian mau hadang saya. Kemarin saya ke Pemalang aja saya hadir, mereka nggak nongol biar satu. Kemarinnya pawai, tolak bahar, Anda datang ke sono nggak ada yang nongol. Jadi udah ketakar, udah. Jangan main-main kalau belum tahu cara mainnya bagaimana. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Yang penting kita semua yang hadir di sini terserah. Saudara-saudara, orang mau percaya Habib silahkan, tidak silahkan. Jangankan masalah Habib, masalah iman aja. Kau mau percaya Allah, la ikraha fid, apalagi cuma masalah ini. Terserah, yang percaya silahkan dengan kepercayaannya, yang tidak silahkan dengan ndaknya, terserah, biarkan. Yang penting jangan saling menghina, jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Loh, terus Habib tadi kok iyalah mereka duluan, gimana? Emang saya duluan? Siapa yang bikin surat penolakan? Kita nggak pernah cari musuh, betul? Nggak pernah cari musuh, betul?
Kita nggak pernah cari musuh, jangan. Jadi jangan cari-cari masalah sama saya, jangan datang gilanya saya, ya. Habis acara ini saya datang serbu, kalian punya pos di mana saya serbu. Datang gilanya saya ke sana. Ya, Mas Eko, sama yang lain. Jangan sampai saya datangi, saya cari tahu di mana markas PWI sini, saya datangi. Jangan sampai datang gilanya saya. Jangan, saya nggak mau ada seperti itu. Kita nggak mau cari musuh, biarin mereka datang duluan.